3. Halo, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Valeria Vida Remanus dengan NIM 235314144. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum UTS yang berjudul tentang optimasi distribusi logistik. Nah, baik, di sini saya akan mulai menjelaskan. Untuk bab satunya terdapat judul kasus dan juga latar belakang. Nah, untuk judul kasusnya ini ada optimasi distribusi logistik. Lalu untuk latar belakangnya itu di sini saya memilih latar belakang di mana dalam era globalisasi itu dan persaingan bisnis yang semakin ketat, efisiensi manajemen rantai pasok atau supply chain menjadi faktor kunci keberhasilan dari perusahaan logistik. Pengoptimalan jaringan distribusi antar gudang merupakan strategi penting untuk menurunkan biaya operasional, meningkatkan kecepatan distribusi dan mengoptimalkan aliran barang. Lalu perusahaan logistik ini menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola jaringan gudang antara lain. Yang pertama, tingginya biaya transportasi dan konektivitas antar gudang. Lalu yang kedua, kebutuhan akan rute distribusi yang efisien dan ekonomis. Lalu yang ketiga, kompleksitas pengelolaan multiplay distributor center. Lalu yang keempat, tuntunan untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas. Lalu di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah menganalisis sistem distribusi logistik yang ada saat ini. Lalu yang kedua, mengidentifikasi titik-titik kritis dan peluang perbaikan dalam rantai distribusi. Lalu yang ketiga, ada pengembangan strategi optimasi yang dapat meningkatkan efisiensi dari efektivitas distribusi. Lalu yang keempat, menurunkan biaya operasional logistik. Lalu yang kelima itu meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu dengan adanya pengoptimisasi distribusi logistik ini dapat membawa manfaat bagi beberapa bidang, yaitu dalam bidang perusahaan itu ada yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, mengurangi biaya distribusi. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan utilitas sumber daya. Lalu yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu yang kedua itu bagi konsumen. Nah, untuk konsumen ini itu ada mempercepat waktu pengiriman. Lalu yang kedua, menurunkan biaya produk. Dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas layanan. Lalu untuk lingkungan itu ada mengurangi emisi karbo. Dan yang ketiga itu mendukung praktik distribusi berkelanjutan. Nah, di sini ada pada bab kedua itu ada dasar teori. Nah, pada dasar teori ini optimisasi distribusi logistik itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan distribusi barang dari gudang ke konsumen akhir. Nah, beberapa teori ini yang mendasari optimisasi ini antara lain yaitu yang pertama, ada dasar teori dari manajemen rantai pasok atau supply chain management. Nah, untuk isiannya seperti ini, di mana manajemen rantai pasok itu berfokus pada integrasi proses dari pemasok hingga konsumen akhir untuk mengurangi biaya dan meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Di mana dalam distribusi logistik itu, hal ini berarti dia itu merancang jaringan distribusi yang efisien. Lalu yang kedua ada optimisasi rute atau optimization. Nah, ini teori ini itu bertujuan untuk menentukan jalur distribusi yang mengurangi total biaya dan waktu pengiriman, sehingga algoritma seperti Dijkstra dan juga Kruskal itu digunakan untuk menemukan rute terbaik. Lalu teori yang ketiga itu teori jaringan dan matematika operasional atau network theory and operation research. Oke. Itu dengan memodelkan jaringan distribusi barang menggunakan prinsip-prinsip matematika operasional di mana perusahaan dapat meminimalkan biaya dan waktu pengiriman. Lalu ini ada teori yang keempat, kelima, dan keenam. Lalu pada bab ketiga itu menu dan fitur aplikasi dan penjelasan setiap menu dan fitur. Nah, pada
nanti yang akan saya tunjukkan, di sini ada fitur input data node atau dalam kelas node. Nah, itu pada gudang itu, di mana codingan yang node ini dia itu membuat kita sebagai pengguna itu dapat memasukkan data node yang mewakili gudang, di mana setiap node itu terdiri dari ID gudang. ID gudang itu sebagai identifier unik atau identifikasinya, lalu identitasnya. Lalu yang kedua itu nama lokasi. Nama lokasi ini seperti nama kota atau daerah. Di mana fungsinya itu node akan digunakan untuk membangun graf yang akan diproses oleh algoritma Kruskal. Lalu yang kedua ada fitur input data edge atau jalur antar gudang, di mana pada codingan ini itu kita pengguna itu dapat memasukkan data edge, yaitu hubungan antara jalur atau dua jalur antara dua node atau gudang yang memiliki bobot atau jarak antar dua gudang, di mana di situ akan memiliki ID asal dan ID tujuan, di mana itu akan mewakili dua node yang terhubung, dan juga ada bobot, dan bobot itu mempunyai jarak atau panjang jalur antar dua gudang, di mana fungsinya itu setiap edge itu akan digunakan untuk menghitung MST-nya. Nah, lalu yang ketiga itu ada fitur pengelolaan algoritma Kruskal. Nah, di mana setelah kita menginput data node dan edge dimasukkan, itu aplikasi itu akan menjalankan algoritma Kruskal untuk mencari MST-nya, di mana fungsinya itu akan mengurutkan edge berdasarkan bobotnya, lalu menggunakan struktur data union find untuk menghindari pembentukan siklus. Lalu yang ketiga itu akan memilih edge dan bobot terkecil hingga semua node terhubung. Lalu fitur yang keempat itu ada fitur output hasil minimum spanning tree atau MST, di mana pada codingan ini aplikasi menampilkan hasil akhir berupa daftar jalur yang dipilih untuk MST beserta jaraknya, lalu total jarak dari seluruh MST yang terhubung, di mana fungsinya ini itu akan menyajikan hasil berupa jaringan minimal yang menghubungkan semua node gudang atau node tanpa siklus. Lalu yang kelima ada fitur penyelesaian jarak total, di mana fitur ini akan menunjukkan total jarak dari MST setelah algoritma Kruskal itu selesai, dan fungsinya itu akan memberikan informasi tentang panjang total jaringan yang menghubungkan semua node. Lalu ini adalah diagram UML-nya. Nah, ini untuk diagram UML-nya itu ada kelas node, di mana ada atribut ID atau INT, dan juga ada nama atau string. Lalu ada kelas age yang merupakan tujuan yang atribut dari kelas ed itu ada tujuan yang tipe datanya itu INT, lalu atribut tujuannya lagi itu dan tipe data INT, lalu ada bobot dengan tipe data INT. Lalu untuk kelas subsetnya itu ada atribut induk dengan tipe data INT, dan juga ada peringkat dengan tipe data INT. Lalu untuk mainnya ada daftar node, list node, terus ada atribut daftar age dengan tipe data list age, dan juga ada atribut cari dengan tipe data INT, atribut gabung dengan tipe data void, dan atribut Kruskal MST dengan tipe data list age. Nah, untuk kelas-kelas atributnya seperti ini. Pada kelas node itu ada INT ID, terus ada string nama, terus metodenya itu ada node, INT ID, string nama, dan konstruktor, di mana node INT ID dan string nama itu merupakan konstruktor untuk inisiasi objek node. Lalu yang kelas edge-nya juga ada atributnya, itu ada atribut INT asal, INT tujuan, INT bobot. Lalu metodenya itu ada edge, INT asal, INT tujuan, INT bobot. Lalu ada INT compare to atau each other. Lalu pada kelas 3, pada yang ketiga ada kelas subset, itu atributnya itu ada INT induk, INT peringkat,
Lalu untuk metodenya itu ada subset INT induk, INT perintah. Lalu pada kelas main-nya itu ada atributnya itu. Kelas main ini merupakan kelas utama. Jadi di kelas utamanya itu terdapat atribut yang merupakan list node, daftar node, dan list edge, daftar edge. Untuk metodenya itu ada static INT cari atau subset INT, lalu ada static void gabung atau subset INT dan INT Y, terus static list edge, crustal MST, di mana itu terdapat INT jumlah gudang, list edge, daftar edge, dan list nodes, daftar nodes. Nah, ini untuk kelas edge-nya itu akan saya tunjukkan di sini seperti ini. Bisa dimajukan saja. Lalu untuk kelas node-nya juga seperti itu. Untuk subsetnya nah ini untuk mainnya. Nah untuk mainnya itu seperti yang sudah disuruh bahwa kami mahasiswa itu disuruh untuk memasukkan 50 node dan juga 50 edge-nya, jaraknya itu, sehingga bisa pengguna itu bisa mengetahui jarak yang ditempuh dari gudang satu ke gudang satu. Contohnya ada yang berada pada output. Nah untuk outputnya seperti ini. Untuk outputnya itu contohnya daftar jalur dalam MST akhir itu ada ID gudang 3 Paingan 1 ke ID gudang 4 Bantul 1 itu sejarak 150 km. ID gudang 10 Yogyakarta 7 ke ID gudang 11 Yogyakarta 8 adalah 150 km. Nah untuk ID gudang itu dia menggunakan yang ada pada Nah, ID gudang itu berada pada ini. Nah ini 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50. Sedangkan untuk Paingan 1 itu sesuai dengan yang tertera di sini, yang merupakan nama tempatnya. Lalu untuk jaraknya itu langsung dihitung pada pencakaran di bawah ini. Di sini. Nah, jadi itu program akan langsung mengetahui jarak karena ada rumus di bawah sini yang seperti ini, sehingga jarak dari gudang 1 ke gudang 1 itu langsung ada pada total jarak MST-nya itu 6.480 km. Untuk semua pengundian ini sudah menggunakan MST-nya. Nah, untuk kelas H-nya ini pada program ini itu dia berfungsi untuk mempresentasikan sisi dari graf berbobot dengan atribut asal, tujuan, dan bobot yang menyimpan informasi titik asal, titik tujuan, jarak titik, konstruktor kelas, jarak antar titik, di mana konstruktor kelas ini menginisialisasi atribut-atribut tersebut. Lalu kelas ini juga mengimplementasikan antar muka komplitnya untuk memungkinkan perbandingan antara objek H berdasarkan bobot. Lalu untuk kelas node-nya ini itu digunakan untuk mempresentasikan simpul node dalam graf. Nah, di mana kelas ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa dia mempunyai dua atribut, di mana atribut ID itu yang menyimpan identifikasi unik untuk setiap node dan nama yang menyimpan nama dari node tersebut. Lalu ada kelas subsetnya ini digunakan untuk mempresentasikan subset dalam algoritma atau union find, di mana sering digunakan dalam algoritma minimum spanning tree atau MST seperti Kruskal. Lalu untuk kelas mainnya,
Untuk kelas mainnya ini akan mengimplementasikan algoritma Kruskal untuk menemukan minimum spanning tree atau MST dari sebuah graf yang terdiri dari berbagai node dan edge. Tujuan utama algoritma Kruskal adalah menghubungkan semua node dan total bobot atau jarak terkecil tanpa membentuk siklus. Nah, di mana dalam program ini setiap node itu akan mempresentasikan gudang, sementara edge menggambarkan jarak antara dua gudang. Algoritma Kruskal itu dimulai dengan mengurutkan semua edge berdasarkan bobotnya. Kemudian dia akan memeriksa setiap edge untuk menentukan apakah itu dapat menambahkan ke MST akan membentuk, di mana MST itu akan membentuk siklus. Lalu jika tidak, edge ditambahkan ke MST dan dua subset ini yang terhubung oleh edge itu akan digabungkan menggunakan struktur data union find. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, program itu akan berhasil menemukan jalur terpendek yang menghubungkan semua node tanpa menciptakan siklus serta menghasilkan total jarak yang diperlukan untuk mencapainya. Di mana program ini akan diterapkan dalam bentuk konteks seperti optimasi jaringan distribusi barang, di mana minimasi jarak atau biaya pengiriman yang merupakan hal yang sangat penting. Lalu ini untuk outputnya. Nah, di mana outputnya ini akan menghasilkan perhitungan minim spanning tree atau MST yang menghubungkan berbagai gudang dengan jarak minimum yang diperlukan dengan membentuk jaringan yang efisien. Setiap jalur yang terpilih mencakup dua gudang yang terhubung beserta jarak dalam kilometer yang memisahkan keduanya. Contohnya yang sudah saya kasih tahu seperti tadi, di mana jalur pertama akan menghubungkan ID gudang Paingan 1 dengan ID gudang 4 Bantul 1 dengan jarak 150 km dan seterusnya. Oke, itu saja hasil presentasi saya. Terima kasih untuk waktunya. Bila ada salah-salah